Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis yang mulia, majlis yang merupakan kewajiban kita untuk menuntut hak-hak kita, yaitu mendapatkan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tafaqquh fiddin. Jamaah dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan materi kita, saya menyampaikan satu ilmu yang kami dapatkan di Masjid Nabawi. Karena beberapa waktu yang lalu kami umrah, maka oleh-olehnya bukan air zam-zam atau kurma, oleh-olehnya ilmu. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahumullah ta'ala menyampaikan dalam ceramahnya di Masjid Nabawi. Maka ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi di awal kita sebelum bahas tentang fikih muamalah. Pertama, kita tahu bahwa doa silahul mu'min, doa itu senjata bagi seorang mukmin. Maka betapa pentingnya sebuah doa, karena itu adalah weapon. Apa weapon? Senjata. Ibarat orang bertarung itu, kalau bawa senjata dengan tidak bawa senjata, lebih pede mana? Nah, kalau yang satu senjatanya katar, satu senjatanya pedang, maka yang lebih mantap pedang. Nah, doa ini sesuatu yang sangat penting. Allah sendiri mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ternyata dalam riwayat Imam Ibnu Hibban kalau tidak salah, itu hadis di hasan sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah menyampaikan tentang cara-cara agar kita itu doanya dijabai, dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Maka memperbanyak istighfar itu bagian dari doa kita akan dijabai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, yaitu yakin dalam berdoa. Kadang kita ini doa nggak yakin. Dungo, wah kita rati tompo ngambil amal kuyu kurang bagus, sekedar rati tompo ya, sedungo pisang syukur di tompo ora ya wis. Nah, ini doa orang-orang yang tidak yakin. Allah sendiri mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi, bisa sesuai dengan prasangka hamba. Maka berdoalah dengan penuh keyakinan.
Oh, Allah itu maha mengabulkan doa-doa kita. Dan iringilah, ini masih yang kedua ya, yakinlah dalam berdoa dan iringilah dengan pujian-pujian kepada Allah. Artinya menjadikan asma dan sifat Allah itu menjadi wasilah kita bertawasul dengan asma dan sifat Allah dalam kita berdoa. Jadi yakin dalam berdoa dan iringi dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala terlebih dahulu supaya doa kita lebih mustajab. Nah, ada satu pujian kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah yang kata Nabi, siapa yang membaca pujian ini sebelum dia berdoa maka dia meminta dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah apa? Dikirnya? Sudah? Belum? Allahumma inni a'udzubika jangan tahu arahnya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu doa apa dikit. Sudah apa? Imam Bukhari itu dibacakan sekali langsung hafal. Saya sebenarnya mau tuliskan tapi nggak bisa dihapus. Kenapa? Bisa, saya coba ya. Ada kapur. Kalau kapur ada? Ada kapur. Oh, speaker. Kapur. Oh ya. Dan saya udah ada lagi kan. Ada tisu kering. Tadi
besar. Hah? Ini sudah Ini yang bagus banget. lancar ya, jelas. As'aluka apa itu sebenarnya itu apa itu di anak
as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Oh maaf, ini ada yang kurang. Ini sebetulnya masih ada pada sini ya. Wahdaka ada yang lewat. Wahdaka di sini. Anta wahdaka la syarika. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Sudah? Sudah. Yang ketiga belum. Oke. Yang ketiga, tadi yang pertama memperbanyak istighfar, yang kedua yakin dalam berdoa dan mendahului dengan zikir ini. Yang ketiga mengiringi doa dengan amal-amal soleh. Mengiringi doa dengan amal-amal soleh. Maka tiga ini dilakukan seorang hamba, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Nah ini oleh-oleh umrah ilmu kan gitu. Jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan materi kita terakhir. Muamalah, tentang muamalah di bulan Ramadan. Kalau mau bahas itu kita bahas, tapi enggak. Oh ya, sekarang kita bahas muamalah pada bulan Ramadan. Nah, pertama ini berkaitan dengan kegiatan kita di bulan Ramadan, maka yang pertama harus kita perhatikan, jangan mengalahkan urusan muamalah bisnis atas urusan ibadah. Paham ya? Ini kesalahan banyak yang terjadi. Jangan mengalahkan urusan muamalah harta atau mencari harta dengan urusan ibadah di bulan Ramadan. Ada satu ribuan. Jangan apa dari? Jangan mengalahkan. Jangan mengalahkan
urusan muamalah harta atas urusan ibadah. Ya, jangan mengutamakan urusan dunia atas urusan ibadah. Karena kalau kita lihat masalah bulan Ramadan, itu kan bulan istimewa, kan itu kan? Dulu para sahabat itu ketika pada bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan itu jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk menyambut syahrul Ramadan, sehingga betul-betul persiapan mereka itu matang. Jangan sampai puasa ibadah pada bulan Ramadan itu rusak gara-gara urusan ini. Paham ya? Nah, para sahabat itu sampai mereka mempersiapkan diri menyambut syahrul Ramadan itu bulan apa? Bulan sejak Rabiul Awal, 6 bulan sebelum Ramadan. Kok jauh-jauh hari Ustaz? Karena para sahabat itu tidak mau urusan Ramadannya itu rusak gara-gara urusan duit. Tapi di kita ini, kadang-kadang Ramadannya rusak karena gara-gara urusan duit. Ada pertanyaan begini, ada satu pertanyaan, Ustadz, saya ini tukang, misalnya ya, saya ini tukang. Saya kalau kerja kan tukang batu, kadang berat nggak kuat, saya boleh nggak berpuasa? Dijawab oleh seorang ustadz itu, saya dengarnya di radio ya. Dia sampaikan, ya kalau berat nggak apa-apa, nanti diganti hari yang lain. Sekarang pertanyaannya, kapan dia mau mengganti puasanya? Kan tiap hari juga kan? Paham ya? Yang kedua, apakah pekerjaan itu hanya itu? Paham? Kalau dia bisa cari kerja yang lain khusus di bulan Ramadan yang dia bisa kuat berpuasa, lakukan. Paham? Kan persiapan kita jauh-jauh. Kalau dulu para sahabat sampai nabung loh ibu, nabung di luar bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya sampai digunakan untuk kebutuhan di bulan Ramadan. Dan banyak di antara para sahabat itu pas bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir itu libur kerja. Paham? Khusus ibadah. Lah ini kita Ramadan hilang goro-goro nyambut gawe. Padahal tidak ada, padahal pekerjaan banyak, tidak hanya kerja jadi tukang. Dia kan bisa cari kerja, misalkan khusus Ramadan, dia sudah siapkan jauh-jauh hari. Tanya orang, Pak, saya Ramadan bisa nyupir atau apalah, jadi pembantu di rumah atau gimana, yang penting saya bisa puasa. Insya Allah kalau dia sungguh-sungguh dapat, Pak. Tapi kadang-kadang, aku rakuat, penting aku raposo, ngaku jari Pak Ustadz kayak gitu, raposo, masa dulu para sahabat meninggalkan pekerjaan untuk nabung jauh-jauh hari sebelum Ramadan untuk bisa mengerjakan Ramadan yang maksimal? Nah, kita Ramadannya hancur karena untuk cari duit. Itu kan kadang-kadang untuk diterima itu agak susah. Artinya, kecuali memang keadaan yang tidak memungkinkan, maka cari dulu. Saya yakin ada kan itu. Dan kenyataan saya itu punya banyak tukang, karena saya ngurusi seksi pembangunan. Itu tukang-tukang itu ada yang alasan rakuat, ini sing kuat yo banyak, ternyata yo iso kan juga. Mau kalau lemes yo istirahat dulu juga enggak apa-apa, saya izinkan. Maka ini kadang-kadang kuat tidaknya itu tergantung semangat jiwa. Maka kalau kita memang nggak kuat betul, ya cari pekerjaan yang lain. Kalau nggak dapat Ustaz, ya upayakan nabung sampai di bulan masuk Ramadan, tabungan kita itu cukup untuk hidup selama Ramadan. Kan itu kan? Nyambi kerja-kerja yang kira-kira nggak berat. Artinya menyelamatkan puasa Ramadan itu jauh lebih penting daripada sekedar boleh duit kan itu. Tabungan itu JN kan itu kan kadang-kadang pekerjaan yang cari sebenarnya juga ada, tapi yang tadi kadang-kadang tidak semangat untuk menjalankan syahrul Ramadan. Nah ini hal yang kemudian perlu kita bahas. Dulu para sahabat itu sampai 10 hari terakhir itu mereka fokus ibadah iktikaf, karena memang sudah siapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk kebutuhan hidup selama bulan Ramadan itu ada tabungannya yang mereka sisihkan. Nah kita justru bulan Ramadannya adalah bulan panen kerjaan. Gimana kan?
pesanan nastar, renggingan, kacang telur, lemper, opor, kadang-kadang jadi tukang jahit aja sampai orang taraweh direwangi karena kakean jahitan. Ada nggak gitu? Ada. Sampai saya itu pernah dikasih kain sama kakak saya, nyok dandaki dulu seragam sak keluarga. Nah, saya bilang ya tadi wong 6 hari kurang lebaran. Yes, dipalaki tadi akhirnya saya masukkan ke tukang jahit. Saya datang sudah ditolak. Mau Mas jahit nggih. Wah, mboten saged iki pun kekadang Mas. Kalau ini pulau rewangi lembur barang dan dino. Oke, saya sampaikan Mas, pulau mboten njaluk dadi lebaran. Mang dadi bar sawah nggih mboten muko kan. Kalau kayak nggih matur nuwun diterima. Kita ngobrol sebentar, ada isya. Saya ajak ke masjid. Pak, pun adzan, monggo adzan. Wah, untuk ke masjid. Kata dia, wah menjadi Mas. Niki kula mangkat pas komat mawon soalnya ini jahitane kata. Terus awak kula kadang-kadang rata-rata Mas, kalau tidak tarawih malah cukup kabeh. Ya ini jahitane ra rampung iki. Ya, orang cari dunia mengorbankan akhir. Ini soalnya bukan bulan biasa, ini bulan istimewa. Maka upayakan kita bermuamalah mencari harta itu boleh, tapi jangan sampai merusak ibadah kita. Terutama ketika nanti, mohon kadang-kadang kan bulan Ramadan itu bulan panen bisnis kan itu kan, sing dodolan kolak, lu boleh itu tidak dilarang, cuman jangan sampai merusak ibadah kita. Dodolan kolak direwangi sholat maghrib setengah itu kan, dorong-dorong melayani maka ini yang kadang-kadang perlu kita perhatikan. Maka Ramadan itu kita perlu selamatkan dulu ya, sebelum mencari urusan dunia. Boleh cari dunia, boleh dapat kerjaan, boleh dapat pesanan, boleh, tapi persiapkan jauh-jauh hari agar nanti di bulan Ramadan kita tidak terganggu dengan urusan-urusan dunia ya. Makanya kalau sering dapat pesanan dari teman-temannya, ngomong sekarang sing sopo sing pesen saya tak gawe kan ya, atau memang nyicil dulu apa nanti pas masuk Ramadan tinggal goreng atau apalah gitu. Artinya sedikit mungkin kalau perlu kita punya pegawai, kita cari pegawai suruh buat kita fokus ibadah ngaji, mantau kalau ngaji, mantau kalau ibadah itu begitu. Jangan sampai Ramadannya susah. Nah 10 hari pertama di bulan Ramadan apa yang terjadi? Masjid kedua susah, bingung cari karpet tambahan. 10 pertengahan kedua karpet mulai dibalikin. Sudah cukup masjidnya, karena masjidnya semakin hari penuh kemajuan, softnya yang maju. Nah 10 hari terakhir masjid koyo seperti bulan di luar Ramadan. Kenapa? Karena pindah pada buka bersama di warung-warung, ada yang sibuk boleh kelambiannya kan ya. Itu terjadi pada 10 hari terakhir. Makanya coba lihat 10 hari terakhir itu warung semuanya penuh ibu. Kenapa? Buka bersama SD, PAUD, TK, SMP, SMA, RT, RW, pengajian, alumni kuliah, wis buka bersama tovisi. Kadang-kadang ngobrol ngalung itu, kadang-kadang kerasan ibarat, kemudian maghrib keker, jagongan, rangaji, ya sudah. Itu kenyataan di lapangan. Makanya dulu pada saat itu justru Ramadan itu fokus ibadah, kita fokus pesta. Itu yang kadang-kadang menyedihkan. Maka oleh karena itulah muamalah kita jaga betul, jangan sampai merusak ibadah puasa kita. Kalau memang mau mudik, pesan tiket sejak sekarang, jangan dadaan. Kalau mau bikin baju sarimbit sekeluarga, sekaranglah buatnya, mumpung bulan Sabar. Insya Allah lebih cepat jadi daripada spot jantung nanti kalau dandaki di akhir Ramadan. Kadang-kadang tukang jahit sampai diintimidasi, awas ya orang dadi tidak nona. Dan akhirnya dia diriwangi orang taraweh. Betul, ini kenyataan saya lihat di lapangan. Maka oleh karena itulah ini yang kemudian menjadi kebiasaan yang kadang-kadang tidak baik di lingkungan masyarakat sebagian kaum muslimin. Maka oleh karena itulah siapkan jauh hari sebelum masuk bulan Ramadan dalam masalah muamalah seperti ini. Jangan sampai kita rusak ibadah kita karena gara-gara mencari
duit, mencari urusan dunia. Yang kedua, berkaitan dengan acara-acara di bulan Ramadan. Ada satu masjid yang, karena salah satu pelanggaran yang kedua itu adalah adanya gangguan terhadap orang lain dalam mengadakan acara-acara di bulan Ramadan. Karena ada satu masjid kemarin konflik, ya. Saya dimintai pendapat. Jadi konfliknya begini. Ada satu masjid letaknya pas di pertigaan, ya. Pas di pertigaan, masjidnya tusuk sate lah, kalau bahasa orang Jermannya. Terus untuk sate. Untuk sate atau tusuk sate? Nah, masjid itu oleh anak-anak muda, karang taruna atau pemuda-pemuda masjidnya itu, kalau pas tiap Ramadan itu ngadakan acara. Apa? Bikin panggung di tengah jalan. Itu ibu. Jadi ini masjid, terus pasti pertigaan bikin panggung, terus jalan disegati. Jadi ketika nanti di bulan Ramadan, terutama mulai jam 3 itu jalan pun dicegat, ya ditutup. Bahkan nanti di akhir Ramadan ditutup full untuk acara, ya acara bazar, makan-makan kuliner di situ, di jalan, ya di nikah-nikah jalan. Nah, sebagian bapak-bapak nggak terima. Pokoknya gak di jalan malah ganggu itu, atau mobil raiso macam-macam. Lah, ketua pemudanya marah. Yang nano nanti diurusi dia pun lo angkat tangan. Ya. Akhirnya bapak-bapaknya ngalah, Yesus serah kue. Akhirnya terjadilah itu. Nah, saya diminta menengahi. Saya sampaikan riwayat hadis. Rasulullah itu mengatakan al-imanu sab'una, al-imanu bid'un wa sab'una, wasittun bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Jadi cabang iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang lebih, kata Rasulullah. Fa'afdaluha, dan yang paling utama dari cabang keimanan itu perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling adna itu paling ringan, paling bawah dari cabang keimanan itu imatatul adha 'anil thariq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan, bukan malah negatif jalan. Makanya banyak para ulama itu mengeluarkan fatwa masyarakat yang kalau mengadakan pengajian sengaja negatif jalan, padahal jalan-jalan protokol atau jalan besar atau jalan-jalan yang sering dilewati orang itu dicegat di pengajian, itu difatwakan oleh para ulama hukumnya makruh, tidak disukai. Maka upayakan itu jangan mengganggu jalan, termasuk sholat Idain 2 hari raya. Itu kalau bisa jangan dilakukan di jalan, kecuali kalau di satu masjid terus meluber ke jalan itu urusan berbeda. Tapi kalau sudah sejak awal di jalan itu kurang tepat menurut pendapat saya. Tapi di tanah lapang, namanya musola. Musola itu kan tanah lapang yang digunakan untuk sholat 2 hari raya. Perkara di tengah lapang terus berutak ke jalan itu beda perkara nih. Beda dengan memang sengaja nekat jalan. Apalagi di situ sudah ada sholat paham? Kita itu jajak bersatuan ya ibu. Kadang guru-guru mau tak infak, gitu kan? Saya pernah tanya, saya kan pernah diundang, Ustadz besok ngisi khutbah Idul Fitri di perumahan kami Ustadz di sini. Nah, saya tanya, di situ nggak ada lapangan, ada Ustadz, dipakai nggak untuk Idul Fitri? Dipakai Ustadz. Kita pengen ngadakan sendiri Ustadz, nggak bareng gabung di sana. Nah, kenapa pengen ngadakan sendiri? Ya biar perumahan kami ada sholat idnya dan kan bisa kota infaknya bisa kita manfaatkan. Soalnya kalau kita gabung ke sana itu kota infaknya di masjid sana Ustadz. Ya, maka saya sampaikan sunnahnya orang melaksanakan sholat Idain itu digabungkan. Andaikan satu Solo itu satu tempat bisa dilakukan itu lebih baik. Tapi kan nggak memungkinkan. Wong Solo itu penduduknya banyak, tumplek belenteng mana nggak cukup. Maka paling tidak sekecamatan satu. Sekecamatan satu terlalu penuh juga Ustaz. Sekelurahan satu kelurahan satu itu kita masih memungkinkan. Kayaknya gitu. Sejauh saya tahu masih memungkinkan. Kita kan senang kalau sholat itu jumlahnya itu banyak kan. Lah sholat itu mau tolong lari gitu. Ya.
kemudian sana juga mengadakan sendiri, situ mengadakan sendiri, sampai ada itu pondok pesantren itu sini lapangan, ya kan, sini pondok pesantren, terus depannya pondok pesantren itu ada masjid yang mengadakan sendiri, pesantren yang mengadakan sendiri, lapangan juga ada yang mengadakan sendiri. Nah, ini kurang sunnah. Saya tidak mengatakan haram, tapi kurang sesuai sunnah. Lebih baik digabungkan jadi satu. Masalah kota infak dirumbuk bareng, bagi bareng. Ora dipek panitia lo ya. Iran kota infak. Ini kan untuk umat, sama-sama ngurusi umat. Ada yang ngurusi umat yang di sana, ada yang sudah. Kalau memang harus dipek sana, misal kan. Karena mengadakan mereka itu lebih baik bersatu daripada gara-gara kota infak pecah. Maka ini yang kadang-kadang hal yang kurang diperhatikan dalam masalah ini. Ya. Nah, ini tentang masalah apa namanya? Apa tadi? Menghindari sesuatu yang mengganggu orang atau mendolimi orang. Yang ketiga, apa yang ketiga? Muamalah dalam urusan di bulan Ramadan, yaitu adanya tukar menukar uang baru yang jumlahnya berbeda. Nah, ini dihindari ya. Maka Sya'ban ini bulan yang betul-betul bulan persiapan, disebut Syahrul Iddah. Jadi kalau jenengan, saya harapkan jenengan pengen nanti nyebar uang fitrah. Janjane uang fitrah sing panen anake ngomong Pak Boy. Kadang-kadang kan diinvestasikan bapak itu. Ayo kumpul ke sakele. Kumpul tabung ini Pak karo mboke. Berarti rene tembung mulai. Maka kadang-kadang situ ke Pak mboke ora Pak investasi bodong nang bapak. Kenapa? Ya, maka gimana caranya? Ya, orang tua nggak dipercaya kan bisa jadi karena dulunya investasi bodong terus. Nah, kalau orang tuanya benar, coba anaknya percaya. Enak ditabung tempat bapak nih ya, duitmu di sini, jaga bapak. Nanti kalau ngambil ada izin bapak supaya kamu nggak jajan sembarangan misalkan. Atau ditabungkan di tabungan, TBMT atau apa, sehingga ketika mau ngambil kan harus sama orang tua. Kita bisa ngontrol jajanan dan sebagainya, itu bagus. Kamu ditantongi Pak Eko nih karena laporan. Teman dirimu jauh tuh lihat, nanti Pak Is pokoknya jauh tuh. Setiap tahun nambah terus. Oh, saya dijali terus, lah kan kita bayar SPP mulai. Nah, ini investasi apa namanya bodong. Dosa nggak bapaknya itu dosa nggak? Ya kalau membohongi anak ya dosa. Seharusnya caranya harus benar. Kalau mau mendidik, misalkan kowe kasihan bapak ora kasihan Pak, bu dibantu bapak beres. Ya tidak apa-apa kalau anaknya mau kan. Kalau ya boleh-boleh saja. Makanya gimana caranya meyakinkan ke anak kan, supaya mesake bapak, mungkin bapak karo pato-pato sithik kan. Makil keser-keser itu kan mungkin anaknya mesake itu ya. Iya Pak. Oh enggak boleh. Iya. Iya. Kalau kita suruh tukang satpamnya nukarnya ke bank misalkan ya, Mas, tolong tukarkan 1 juta pecahan 5.000 ke bank. Oke Pak, boleh nggak dia minta upah? Boleh. Boleh nggak dia minta upah? Ini, tapi bukan jam kerjanya satpam loh ya. Bukan jam ini, beda lagi. Misalkan orang lain lah, kita nyuruh orang lain, Mas, tolong tukarkan. Ya Pak, saya tapi minta jasa berapa? 100.000. Oke, ini 1 juta, tolong tukarkan 5.000-an. Nanti setelah ditukarkan tak kasih 100.000. Nah, dia nukarkan uang 1 juta, ditukarkan uang 1 juta tapi pecahan 5.000-an, sama jumlahnya. Itu kan syaratnya begitu, karena sama-sama rupiah. Bahwa ribawinya sejenis. Kalau real dengan rupiah, nah itu apa namanya beda jenis. Maka boleh tidak sama, tapi tetap tunai dengan tunai. Ya.
boleh. Ketika dia minta upah dan sudah disepakati upahnya katakanlah 50.000 sekali tukar, tidak masalah. Maka jual jasa penukaran boleh, tapi bukan seperti yang terjadi di jalan-jalan itu. Itu bukan jual jasa, jual uang. Uangnya sudah ada. Jual jasa itu dia tongkrongan di motor atau di depan rumah, atau ditulis jual jasa. Datang orang, mas, ya jual jasa, iya. Tukar duit berapa jasanya? 50.000 pak sekali tukar. Tapi kalau di atas 5 juta 100.000. Ya sudah, ini 5 juta. 50.000 ya pas 1 juta, 5 juta soalnya. Oke, siap, tidak apa-apa. Berapa kamu? 50.000. Ini uangnya tolong tukarkan. Ya. Tak tunggu di sini ya, nggih pak, ditunggu. Balik-balik. Itu urusan lain. Ya cari yang dipercaya. Nanti balik, ini pak 5 jutanya 5.000-an. Diterima, kasih dia upah 50.000, halal. Tapi kalau dia sudah siapkan duitnya, dia bilang jual jasa penukaran, itu nggak benar. Itu jual uang, tukar uang dengan uang, maka harusnya syaratnya terpenuhi. Nilainya harus ada kesamaan. 5 juta ya tukar 5 juta. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Maka kalau kurang atau lebih terjadi riba al-fadl, dan itu punya dosa besar, maka tidak boleh. Ya, maka kalau mau cari untung, cari duit, penghasilan ya jual jasa, ya, bukan jual uang yang kemudian nilainya berbeda. Termasuk yang kadang tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin, yaitu praktek yang terjadi kadang juga sering di bulan Ramadan. Karena kan bulan Ramadan kadang ada banyak kajian, kemudian bagian bendahara buka kota infak. Setelah dapat, pinten bu, ada alhamdulillah 475.250 rupiah. Wah, anu bu, pulau ijoli mawon nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa, malah itu kertas nggih nggawa nenten nggih, kula soalé bakulan toko butuh receh. Ya, akhirnya tukarlah menukar mereka. Nah, ini tidak boleh karena posisinya mereka berdua berada di masjid. Paham? Dia harus keluar dulu. Kenapa? Karena tukar uang dengan uang itu termasuk al-bai', jual beli, yang disebut dengan bai' musyarah. Tukar uang dengan uang itu jual beli. Dan di dalam Islam, masjid tidak boleh digunakan untuk berjual beli. Kenapa? Oh boleh, ini kan bukan masjid, nggak ada masalah. Makanya kalau di sini misalkan ada orang iklan umroh, kan? Ibu saya umroh dengan biru ini, siapa yang mau, insya Allah murah meriah, berkualitas bagus, dan yang bimbing saya langsung, misalkan di pengajian ini boleh, kan itu selama saya dapat izin dari panitia. Tapi kalau itu dilakukan di masjid, nggak boleh, tidak layak masjid digunakan untuk bisnis, ya. Paham? Jualan biru umroh nggak boleh, ya. Makanya lakukan di luar masjid. Kenapa? Sebentar, yang terakhir dulu. Ya, bagaimana jika kita nggak bawa uangnya, ya kan? Terus, tak tukar duitnya, ya wes nek kudu duite. Tak nerima ya, di duitnya sing receh. Mereka sudah sepakat tukar. Terus dibawa itu uang receh. Lah uang satunya nanti ketika di rumah atau besok, dan itu kan. Nah, maka dia melakukan malah dua hal larangan. Satu, dia transaksinya di masjid, ya kan? Kan sudah di transaksi tukar menukar dilakukan di masjid. Larangan pertama, melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Larangan kedua, uangnya tertunda salah satunya, Pak. Dan itu masuk riba an-nasi'ah, nggak boleh. Jadi tukar uang dengan uang itu harus tunai dengan tunai. Makanya begini, misalkan dalam dunia arisan, ya dunia arisan, saya dapat misalkan, nah ketika saya dapat arisan 5 juta. Dalam ketika saya memasukkan ke tas, wis ra cukup duitnya kakian ning jero. Misalkan. Terus saya bilang, wis sapa sing entuk pengen entuk dhisik, yo jojolan. Nyok duite nggo kowe, engko duitmu dadi munaku kalau namamu keluar. Nilainya sama, nggak ada pengurangan karena ngalah. Kalau pengurangan ngalah kan berarti riba al-fadl. Nah, ternyata tukar, niatnya tukar, harus dijojolan ya duitnya bopek, nanti duitmu tak pek saya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini terjadi tukar menukar.
uang rupiah saya yang dapat sekarang tak tukar uang rupiah dia bulan depan dapatnya, dia nyerahkannya, nggak boleh. Tukar uang dengan uang itu harus tunai dengan tunai, paham? Nah, maka yang boleh adalah sopo sing gelem itu dhisik nyok tak utangi, paham? Nyok tak utangi 5 juta, bayar musuhin kowe itu, paham? Itu bukan tukar menukar, itu utangi, malah dapat pahala. Beda akad bisa beda salah menerapkan akad, si jetok pahala, si itu malah tok dosa, kan? Nah, makanya transaksinya bukan jol-jolan, tapi ngutangi, paham ya? Nah, misalkan, wah, terus ini Bu, aku itu iki, aku pengen boleh pahala. Kowe tak utangi gelem ora? Gelem. Pembayaran pasok yen itu. Itu kan tidak apa-apa. Tapi kalau jol-jolan ya duit itu kan duitmu, cuman duitmu sumben pas itu. Itu malah tukar menukar. Makanya malah tidak boleh. Lebih itu akad gitu hasil yang didapatkan. Siji itu dosa, siji pahala. Di masjid saya itu kan ada pengajian, itu kan Iya. naiknya sisa daripada siapa nggak hadir dilelang murah. Dilelang. Ya dilelang aja. Ada cara itu ya kan? Nggak boleh di dalam masjid kan? Nggak boleh, dia keluar dulu teng emperan, misalkan ini masjid, datang parkiran mantan, dia ke situ dulu baru transaksi. Oh, saya itu pernah ngisi pengajian di satu masjid. Itu sebelum saya ngisi, itu ternyata iklan dulu satu produk kosmetik kecantikan yang dari Islam itu. Itu kan mejanya 2. Dari meja saya itu satunya meja ditaruh produk-produk kosmetik di dalam masjid. Terus ada SPG 3. Terus menerangkan, ibu-ibu kalau pengen muka jenengan halus maka pakai kosmetik ini, pakai bedak ini. Yang pengen bibirnya merah selama-lamanya maka pakai lipstick ini, kan misalkan. Dia terangkan itu. Nah, saya lihat, kok masjid timbul masalah iklan. Lah saya tanya panitia, itu kok ada iklan di masjid? Anu Ustaz, itu sponsor kita. Loh, sponsor boleh, tapi jangan dia kemudian menjadikan masjid untuk jualan. Enggak boleh. Kemarin sempat ada masjid tanya, Ustaz, kita kemarin dapat sponsor dari perusahaan, tapi syaratnya itu panitia masjid sama panitia pengajian itu kudu nganggo rompi iklan produk itu loh. Rompi itu ada tulisannya produk supaya masyarakatnya tahu. Saya menganjurkan lebih baik jangan. Mau nyumbang saja. Kalau mau iklannya di luar masjid, ditempelkan di luar masjid boleh, tapi kalau di dalam masjid jangan kemudian jadikan masjid sarana untuk berbisnis atau iklan dan sebagainya. Ya, bagaimana mencatat masalah arisan? Pertama, arisan itu bukanlah jual beli, ya kan yang dilarang itu berjual beli. Ada saya di masjid, saya utang sama orang, Mas Bu, saya diutangi, boleh nggak? Boleh, karena itu urusan tabarru'at, akad sosial, bukan akad bisnis. Yang dilarang itu berjual beli, dan arisan itu bukan jual beli. Tadi mau dengan sudah sami. Itu tadi pelanjutannya yang dilelang tadi kan, sudah kami satu. Iya. Seandainya ibu saya mau, tapi nanti memberinya kedua, bayarnya 2 boleh. Ya. Bagaimana jika saya mau? Kalau sekedar mau tapi belum deal, nggak apa-apa. Tapi kalau aku gelem dia regane Nama-namanya aja Ustaz. Saya tahu sama dengan ketahuan sisa 10, kalau udah orang 10 nanti kita di luar lagi bayar. ya, maka boleh. Tapi ini misalkan saya mau tapi nanti transaksi di luar, paham ya? Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Sekedar bilang saya mau tapi nanti transaksi di luar, kan belum deal. So bisa jadi kan, kok cilik-cilik ini kok larang transaksi di luar kan juga bisa. Mulut dilelang kan bisa. Dikasihkan saat itu ya Pak. Kenapa? Senangnya nggak boleh dikasihkan. Nanti di luar. Yang dilelang. Yang jelas transaksinya jangan dilakukan di transaksinya. Penting nama-namanya di luar, namanya dulu baru bayar. 1 juta, dan tadi di rumah, kita akan jadi mesin. Kadang-kadang kita berbuka. Iya. Ya siapa orang ngomong itu gimana? Tukar uang. Ya, uang celeng di recehnya itu ditukar di masjid yang pengajian seperti ini kan, ada Iya. suka bawa uang receh. Terus ditukaran. Ada bawaan
butuh tambahan uangnya juga nggak apa-apa. Lah besok nggak usah bawakan ya. Nggak boleh, meskipun bukan di masjid. Kalau tukar uang dengan uang harus tunai dengan tunai. Lebih baik butuh rencana tak utangi sesuk balik no, tapi iya akadnya utang. Karena kan mengembalikan tidak harus dalam bentuk lembaran sama, yang penting nilainya sama kan. Karena itu kalau ada utang piutang boleh, tapi kalau akadnya tukar menukar itu harus tunai dengan tidak boleh ditunda. Monggo. Sering kan kadang-kadang ada artis yang datang. Artis. Itu kan di masjid itu menawarkan misalnya lelang baju. Itu kan di dalam masjid. Di masjid. Iya. Melelang. Lelang untuk sebenarnya uang itu Disumbangkan. Jadi kan lewat penawar jamaah di Iya. masjid. Itu satu. Kedua masalah juga Quran kadang-kadang ditawarkan dari masjid. Ya, terima kasih. Pertama, bagaimana jika lelang dilakukan di masjid? Dia tujuannya adalah untuk sosial, di mana dia menjual baju artis. Ini kadang-kadang datang artis juga. Sekarang yang datang juga artis nih. Artis gawok sih. Ya, artinya gini. Ketika dia melakukan pelelangan di masjid, itu kan sebenarnya jual beli. Maka tidak boleh. Saya mengambil pendapat yang jangan dilakukan di masjid. Sama seperti ini. Siapa yang mau nyumbang nanti dapat satu kitab ini misalkan. Siapa yang nyumbang dapat satu kitab ini. Lah itu sudah saya khawatir mengarah itu jual beli. Karena beda dengan monggo silakan nyumbang, nanti ketika dia nyumbang dikasih kitab tanpa ada akad dipertukarkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sudah siapa yang nyumbang 100.000 dapat satu kitab misalkan, maka saya khawatir itu sudah termasuk jual beli. Karena jual beli itu menyerahkan sesuatu dengan meminta pengganti, baik itu berupa uang, baik itu berupa jasa maupun berupa barang. Itu namanya jual. Maka sudah jangan melakukan transaksi di dalam. Nyumbang ya nyumbang saja, nggak usah jual beli. Kalau mau jual beli lelang ya nanti di luar mas. Kalau saya misalkan, Bung siapa yang mau wakaf Al-Quran 100.000 siapa yang mau, terus kemudian ada yang bayar nyumbang, terus saya belikan ke toko di luar masjid nggak ada masalah, paham? Tapi kalau saya misalkan bawa Quran kan, siapa yang mau beli Quran kemudian diwakafkan, nah ini kan belinya saja sudah dilakukan di masjid, paham ya? Paham saya maksudkan? Ini tipis-tipis. Artinya kalau nggak jeli bisa salah. Monggo. Iya. Tapi di masjid. Yang pertama bagaimana kita menghutangi jamaah tapi di masjid. Pertama hutang piutang itu bukan akad jual beli, maka insya Allah tidak ada. Yang penting dia bukan jual beli, maka tidak ada masalah. Ada yang lain? Emperan masjid selama itu masuk bangunan masjid dan biasa digunakan untuk sholat ketika meluber di dalam itu tidak boleh. Ya, yang boleh adalah parkirannya itu yang bukan masuk bangunan masjid. Misalkan ini masjid ini misalkan ya, nah pinggirnya situ yang tempat duduk itu kan emperan, itu kan juga digunakan untuk sholat. Buktinya apa? Di situ ada tulisan batas suci kan itu kan. Nah tapi kalau tempat sandalnya, tempat sana itu sudah bukan batas suci, ya nggak biasa digunakan untuk sholat kecuali pas buta betul, nah itu beda. Tapi kalau yang emperan itu memang sudah dipersiapkan situ suci tempat untuk sholat, maka itu termasuk bagian dari masjid. Maka jangan digunakan untuk berjual. Kadang-kadang kan di emperannya betul lah. Ngaji karo kok. Ya apa-apa tapi jangan di minta arisan didahulukan.
Dan bagaimana jika arisan dia minta didahulukan? Ini masalah ngutangi orang. Misalkan kita sepakat turunan 100.000, 100.000, terus kita sepakat akan ngutangi di antara kita, kan gitu kan? Makanya supaya adil diundi dengan Quran. Nah ini ada yang pengen dapat duluan. Selama semuanya rela sepakat nggak ada masalah. Tapi kan KB pengen itu bisa karena KB untuk, makanya kalau dia maksakan nggak boleh, harus dengan kerelaan seluruh anggota. Tapi kalau semua anggota rela, spesial kita sakit misalnya, maka silakan. Tapi kalau enggak ya lakukan dengan cara adil, yaitu dengan pun. Iya. Ya tentu ngutang tidak masalah. Ya kue itu nyonggunan misalkan ya, nanti bu balik ketika kamu dapat arisan boleh. Ya sebetulnya ketahuan yang lain pun juga ada masalah. Misalkan saya dapat ini, ya kan? Saya dapat, terus saya pengen jenengan bu, jenengan pengen untuk dulu atau tadinya yang buat jenengan dulu. Ya tidak apa-apa kan, terserah saya, itu uang saya. Kan saya sudah dapat saya. Beda saya panitia terus ngetoknya dia duluan, nah itu nggak boleh. Ya, harus dengan kerelaan yang Tapi kadang-kadang untuk menjaga perasaan yang lain, silakan dengan sendirian. Kadang-kadang lupa aku yuk, jadi betul kok malah ngutangi kayak gelarnya itu walau sok tangan itu. Iya. Nisfu Sya'ban. Bagaimana dengan Nisfu Sya'ban, yaitu malam Nisfu Sya'ban, di mana malamnya kita tahajud, siangnya kita puasa. Nah, apakah itu ada dalilnya? Ada, tapi sebagian para ulama mendoifkan riwayat tersebut, sehingga ini ada istilah dalam para ulama. Saya pribadi tidak menggunakan riwayat itu, tapi saya lebih condong ya pokoknya Sya'ban hidupkanlah untuk ibadah, semua malamnya silakan, semua siang untuk banyak berpuasa juga. Jadi karena amalan-amalan satu ibadah tertentu itu pendalilannya harus sahih, tidak boleh dhaif. Wallahu ta'ala. Meskipun mungkin ada yang menganggap itu riwayatnya sahih. Contoh misalkan kemarin kan terjadi debat besar tentang boleh atau tidaknya tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal, kan gitu kan? Nah, atau tabarruk dengan mencari keberkahan kepada kuburan yang sudah meninggal, boleh atau tidak? Ini kan diperdebatkan kemarin, ada dua kubu berdebat. Yang satu mengatakan ada riwayatnya itu, Imam Ahmad mengatakan boleh, dari anaknya mengatakan boleh, boleh. Ternyata ada kitab-kitab lain yang mengatakan Imam Ahmad tidak membolehkan. Paham? Ternyata riwayat yang digunakan oleh anaknya ini ternyata riwayatnya sangatnya lemah. Paham? Makanya kadang-kadang ada pendapat ini. Maka yang paling penting itu datangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena secara dalil itu lebih jelas, hadisnya sahih. Ketika terjadi fatwa, ya kan, di kota Madinah, itu datang para sahabat kepada Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab, dulu ketika terjadi bencana, maka kami datang kepada Rasulullah dan bertawasul kepada beliau, dan beliau berdoa maka turunlah hujan. Kan pernah di zaman Nabi itu hujan tidak turun panjang. Terus datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Kan mereka bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ini seorang Nabi, Rasul. Maka Rasulullah kemudian mengumpulkan kaum muslimin, sholat istisqa, kemudian turun berdoa, lalu turun hujan. Nah, sekarang Rasulullah sudah wafat, kata para sahabat. Maka kami bertawasul kepada engkau, karena engkau itu khalifah. Apa kata Umar? Karena tawadhu'nya beliau, jangan saya, tapi kita bertawasul kepada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Dia punya hubungan darah dengan Nabi, minta dia untuk berdoa. Akhirnya datang. Padahal di situ ada kuburan Nabi, paham? Berarti kan riwayatnya
jelas sahih. Nah, kok ada pendapat ulama membolehkan berbeda dengan riwayat yang sahih ini. Nah, ternyata dicek oleh para ulama ahli hadis yang lain, ternyata riwayat dibawakan kata imam ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini, ternyata mereka bermuara pada satu riwayat yang riwayatnya sanadnya sangat lemah. Ya, paham? Sehingga itu tidak bisa dijadikan dalil. Maka yang kuat adalah tidak boleh bertabaruk dengan makam-makam atau bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Loh, kalau kita mengatakan ulama ini mengatakan ini, ulama ini Imam Ahmad, loh siapa kok dengan Imam Ahmad? Loh, yang kita bawakan hadis, bahkan bisa didatangkan perkataan Imam Ahmad yang lain, ternyata riwayat ini lebih sahih, itu menyatakan tidak boleh. Makanya hati-hati wong dulu zaman Umar bin Abdul Aziz saja, ketika beliau menjadi khalifah, itu pernah, kalau tidak salah, pernah mengeksekusi seorang pemalsu hadis. Itu jumlah yang telah dipalsukan itu 100.000 hadis. Bayangkan, makanya hati-hati. Kan ada ulama yang jeli, ada yang tidak, ada yang do'if dipakai, ada yang lewat sanadnya tidak sampai digunakan. Kadang-kadang makanya butuh para ahli hadis untuk mentahrid riwayat-riwayat tersebut. Makanya sampai kitabnya yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, seorang ulama ahli sunnah, ya kan kitabnya itu disisipkan tulisan-tulisan yang ternyata oleh para ulama ahli sejarah itu menyebutkan itu bukan tulisannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ternyata masukkan perkataan-perkataan yang dusta atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Makanya beliau kan banyak diputuskan oleh orang-orang sufi berlebihan. Ya, makanya ini yang tadi malam saya berdebat dengan berdiskusi dengan orang. Ada orang mengatakan ini, saya dulu berdebat sama bapak saya masalah amalan-amalan. Bapak saya mengatakan, oh itu bid'ah, nggak boleh gini-gini. Saya boleh mengatakan. Dan ternyata ketika bapak saya meninggal, saya itu 2 kali 3 kali didatangi bapak saya. Bapak saya mendatangi saya dalam mimpi saya, dia mengatakan, Le, ternyata benar kowe. Nah, saya sampaikan kepada orang yang bermimpi tadi malam, saya mau tanya, dari mana kamu tahu kalau itu roh bapak? Lalu dalam alam ru'ya, mimpi, alam ru'ya itu, mimpi itu kan berasal dari 3 sumber. Satu dari Allah, seperti Allah memang mengizinkan pertemuan antara roh orang mati dengan orang yang masih hidup di alam ru'ya, itu memang bisa terjadi. Pendapat banyak para ulama yang pasti dijamin tidak mungkin itu setan adalah ketika bertemu dengan rohnya Rasulullah SAW. Kalau wujud itu fisiknya Rasulullah. Tapi kalau fisiknya bejo ngaku Nabi saya Nabi Muhammad, itu jelas bisa. Yang nggak bisa itu setan menyerupai fisiknya Nabi, kemudian mengaku itu Nabi, itu nggak bisa. Tapi kalau setan menyerupai fisiknya bejo, kan, terus mengaku saya Muhammad Rasulullah, bisa. Makanya saya itu bermimpi ketemu Nabi itu ternyata orang jenggotan halus, pakai songkok nasional, pakai sarung. Bahkan naudzubillah, dia mengatakan saya hilang waktu saya bermimpi ketemu Nabi, itu Nabi sedang memegang rokok gudang garam. Betul itu. Makanya ini kan aneh. Makanya hati-hati, iblis itu dan bala tadi menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Makanya sekelas Abu Bakar As-Siddiq saja, kalau mimpi itu beliau mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mimpi saya benar? Karena Rasulullah itu diberikan mukjizat ahli takwil mimpi. Apakah mimpi itu sama kata Rasulullah, ya Abu Bakar, mimpiku ini benar, yang satu ini cuma bunga tidur saja, bukan dari Allah. Maka sampai seperti itu dikatakan. Lah sekelas kamu bisa mengetahui bahwa itu rohnya bapakmu betul, bukan setan yang menyerupai, dari mana kamu tahu? Oh, saya sudah makom tertentu, jadi saya sudah tahu. Kamu kuliah Abu Bakar, kan ya? Nah, makanya ini memang setan itu luar biasa. Untuk jangankan itu, penghafal Quran saja bisa tergelincir. Saya tahu persis ada seorang penghafal Quran 30 juz, sholatnya saya kalah jauh dia, betul. Tapi setan menggelincirkan manusia itu luar biasa. Caranya apa? Dia mendatangi dia dalam setengah sadar, setan ini, dan membisikkan. Pertama dia bisikkan, anakmu laki-laki. Ketika istrinya hamil 7 bulan, disebutkan dulu. Dan ternyata ketika lahir anak laki-laki itu. Lalu kemudian dibisikkan lagi, anakmu perempuan, hamil yang kedua, anaknya perempuan lagi. Dan ketiga, anakmu perempuan, terus sampai 5 kali. Nah yang terakhir dia dibisikkan, engkau Imam Mahdi. Langsung dia mengaku Imam Mahdi. Betul itu pengakuan kepada kita.
Lah Imam Mahdi dari Hongkong kan. Lah mirungi pesek. Lah Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah, dia wajahnya wajah Arab kan, keturunan Quraisy, keturunan Rasulullah, dan nasabnya jelas, bapaknya namanya Abdullah, bapakmu jenis sopo, namamu ya sopo kan. Enggak, maka setan itu menunjukkan manusia betul-betul luar biasa. Wallahu a'lam. Unikan kau jauh ya. Sudah setengah 12 kurang. Gak terasa, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang punya, saya mohon maaf. Aku lupa dihadap wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.